Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan berdoa semangat dan semangat pagi. Pagi. Oke, selamat pagi kakak-kakak. Kita bertemu lagi bersama di Eastern Ngariung tentunya. Dari spill-spill kemarin nih kakak-kakak tahu kan hari ini siapa yang datang? Udah denger nih suara ketawanya di sebelah saya di sini habisnya. Oke, nah jadi hari ini kita kedatangan Bang Adrian Syah Putra Ramadan atau akrab kita sapa dengan Bang Ganjang. Beliau adalah manajer Mobile Consumer Branch Bekasi. Dulunya former branch Karawang. Halo, Dadah Bang Ganjang. Udah kayak di podcastnya Deddy Corbuzier ini. Bedanya aku nggak botak ya Bang. Oke Bang Ganjang, jadi hari ini Bang Ganjang jauh-jauh dari Bekasi ya Bang. Iya. Hari ini tentunya untuk ngariung bersama kita kakak-kakak Eastern di sini. Terima kasih kakak-kakak yang sudah hadir di sini juga. Dilihat dari YouTube-nya sudah ada 300 orang meramaikan. Tepuk tangan virtual dulu kakak-kakak. Jangan dikurang-kurangi lah, 18 juta gitu. Boleh absen dulu di kolom chat box kakak-kakak. Tadi aku lihat ada Kang Deki udah nitip sendal ya. Tadi sendalnya hati-hati ya nanti hilang. Yeah. Nah, dan hari ini juga kita itu ada temanya ya Bang Ganjang. Tema Bang Ganjang hari ini itu adalah Solution Man Wannabe. Waduh. Keren banget nih kayaknya. Nah, jadi nanti sebelum kita masuk lebih dalam menguak apa sih Solution Man Wannabe ini dari Bang Ganjang, tentunya kita nanti akan mengenal dulu nih awal-awal yang kira-kira kakak-kakak yang kiranya belum kenal Bang Ganjang, tapi siapa nggak sih yang nggak kenal Bang Ganjang? Banyak lah, banyak. Banyak ya. Iya. Oke, jadi mungkin hari ini kita mulai dari perkenalan Bang Ganjang dulu ya, Bang Yeah. Ganjang. Jadi mungkin hari ini selain kita ngomongin tentang solusi, kita juga tentunya agar kedepannya kita bisa lebih bijak, kita juga lebih peka dan juga bisa lebih tepat sasaran ya Bang Ganjang, sesuai dengan solusi yang nanti akan kita cari bersama-sama gitu ya. Siap. Oke, Bang Ganjang. Jadi mungkin baik kakak Eastern yang belum mengenal Bang Ganjang, jadi hari ini saatnya kita bertanya, jangan lupa chatboxnya diramein. Yang penasaran rahasia-rahasia Bang Ganjang ditanya aja semuanya. Aduh, bahaya Jadi nih. kalau kita lihat sekilas nih kakak-kakak dari LinkedIn-nya Bang Ganjang itu sudah menghabiskan 14 tahun di Telkomsel ya. Iya. Bang Ganjang. Keren banget, tepuk tangan dulu untuk Bang Ganjang. Jangan Mengabdi. menghabiskan lah. Masa-masa indah di Telkomsel udah 14 tahun Betul. gitu. Bukan mengabdi juga ya. Iya, nggak mengabdi. Nah, hari ini sebelum kita mengenal lebih lanjut, mungkin dari awal Bang Ganjang, kakak Eastern pasti penasaran nih Bang. Iya. Namanya Adrian Syah. Oke. Kenapa Ganjang? Itu dari mana Bang? Kalau Oke. bisa boleh tahu nih. Silakan Ya. Bang Ganjang. Ya, yang pertama sebenarnya nggak ada di brief ya ini ya. Iya, betul. Dan yang pertama sebenarnya alhamdulillah orang tua waktu lahir sebenarnya motong kambing ya, dua ekor gitu ya, memberi nama Adrian Saputra Ramadan. Cuman memang semenjak kita SMA lah ya, semenjak SMA itu udah mulai tingginya nggak normal lah, melebihi orang-orang pada biasanya gitu ya. Jadi Ganjang itu kalau di Medan, orang-orang Batak itu ada namanya hantunya itu namanya Begu Ganjang. Begu Ganjang. Biasanya Begu Ganjang itu makan pohon kelapa. Jadi tinggi, sangat tinggi gitu. Nah, jadi sering dianalogikan Ganjang itu sebenarnya tinggi gitu ya. Kenapa juga akhirnya saya memakai nickname seperti itu gitu ya. Karena waktu SMA juga sangat banyak nama Adrian saya itu dipleset-plesetkan gitu ya. Nama adik-adik manggilnya Anca gitu ya. Adik-adik gemes gitu. Pernah juga ada yang manggil Rian gitu ya, sampai nelpon ke rumah, kan dulu masih teleponan ya. Iya. Bu, Riannya ada gitu, sambil nelpon ke rumah. Apa jawaban orang tua? Nggak ada nama anakku Rian gitu ya. Jadi akhirnya biar simple gitu ya, biar semuanya juga satu suara. Ya udah mulai dari situ semuanya dipanggil Ganjang aja gitu. Jadi lebih laki sih sebenarnya suaranya daripada mungkin kalau kayak Ganjang gitu, kayak Rian gitu, kayak Anca, kayaknya terlalu baik gitu ya. Terlalu imut Terlalu kali ya. imut. Cukup Bang Galuh aja lah yang laki-laki terlalu baik ya kalau gitu, kalau di Eastern. Kalau saya nggak bisa sih sebenarnya. Oke, berarti itu ya kakak-kakak asal-usul Bang Ganjang. Jadi untuk yang namanya Mas Rian, mana silakan memberikan tangan ke kamera. Terlalu imut namanya ternyata ya. Oke, Bang Ganjang, berarti Bang Ganjang itu asli Medan ya? Lahir dan besar di Medan, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum pernah dinas di Medan, dan saya bersyukur itu karena sangat banyak hal yang bisa
saya pelajari di luar, karena kalau kita biasanya kalau di kampung kita sendiri kita dalam zona nyaman ya. Betul. Jadi kita nggak banyak belajar. Karena saya mungkin sorry Bang Abi sangat berbeda sama Bang Abi ya. Bang Abi sangat book smart, sangat sangat bisa membaca dan lain sebagainya gitu ya. Saya Eptanas aja malamnya itu main biliar gitu Bang Abi. Jadi nggak membaca buku. Jadi saya lebih ke street smart, bagaimana bisa mengenal orang, belajar dari banyak orang dan belajar dari apa yang saya lakuin gitu maksudnya. Oke. Berarti Bang Ganjang tuh memang asli Medan ya, Asli dan Medan. merantau ya. Merantau terus. Jadi kalau sekarang itu mungkin sudah belasan kota ya. Yes. Lahir dan besar di Medan, sampai kuliah di Medan, S2 juga di Medan. Kemudian pertama kali kerja itu sebenarnya di Bank Syariah Mandiri, itu Masya di Allah, tabarakallah. Langsa gitu ya. Kemudian pindah ke PT HM Sampurna, itu ada 7 daerah, itu dari Padang Sidempuan, Palas, Bapalutap, Tapsel, Madinah, Natal. Wah, luas banget. Sebenarnya di Sampurna sudah sangat cocok gitu ya, karena ya bisa dibilang pada saat itu apa yang didapat sangat jauh lebih besar daripada di Bank Syariah Mandiri. Kemudian pekerjaannya juga sangat enak gitu ya, karena kita ngurusin event sama artis-artis yang pernah saya bawa itu kalau nggak salah dulu kayak Armada gitu ya, kayak yang Wah, iya dangdut dan lain eksorsisnya ya Bang. sebagainya, betul. Kemudian ada selain event ada namanya LEMP, Legal Edge Meeting Point gitu ya. Kemudian terkait marketing dan juga direct selling team. Cuman memang pada saat di Sampurna karena masih lajang juga gitu ya. Jadi masih sangat banyak hal eh, yang kurang baik yang saya lewati gitu ya, dan akhirnya memilih di Telkomsel saat itu. Pertama kali di Telkomsel itu di Aceh Singkil, kemudian setelah di Aceh Singkil itu di Subulu Salam, kemudian ke Kaban Jahe, habis Kaban Jahe Pematang Siantar, habis Pematang Siantar ke Banda Aceh, baru ke Loksmawe, baru ke Biren, baru ke Takengon, baru ke Karawang, baru ke Bekasi saat ini gitu. Jadi memang kalau dicampur mungkin sudah ya 12-an kota lah gitu ya. Alhamdulillah banyak belajar dari orang, karena saya nggak pernah menilai orang dari apa posisinya, apapun itu saya rasa ada pelajaran di dalamnya gitu ya. Dan itu yang membuat sampai sekarang bisa punya helikopter view gitu. Itu Kak Jinan. So yes-nya seperti itu sih. Ini nggak ada brief soalnya, jadi ya Mendadak saya dangdut ya mendadak Bang Ganjang. dangdut lah ya. Oke, Bang Ganjang keren banget. Berarti tadi di awal Bang Ganjang bilang nggak suka di tanah kelahiran karena mau keluar dari zona nyaman. Ternyata nggak ada yang nyaman ya Bang Ganjang. 10 daerah. Sebenarnya bukan nggak suka di daerah sih, tapi karena kalau di daerah itu saya analogikan begini. Ketika kerja kan kita perlu, pada saatnya kerja kita perlu fokus ya. Yes. Saya kebetulan sangat berkawan sama orang lain gitu ya. Jadi biasanya kalau udah punya kawan itu kadang kalau di tanah sendiri mungkin siang nanti ada yang kawan SMA ngajak, kawan malam kawan kuliah ngajak. Jadi kayaknya fokus kerjaannya agak terbagi gitu ya. Tapi kalau di luar kota memang kayaknya bisa full memang untuk kerjaan di jam kerja gitu ya. Di akhir di setelah jam kerja bisa sama kawan-kawan juga, walaupun memang di area dunia agak unik gitu ya. Kalau kita kemarin sebelumnya di Sumatera itu jam 5 ke bawah tuh banyak tetap bonding lah sama tim. Tapi di sini karena tim saya mungkin kayaknya ada yang rumahnya di Bogor, ada yang rumahnya dulu pernah di Bandung, BP. Jadi semuanya serba mau pulang cepat gitu ya. Tapi memang semuanya punya keunikan masing-masing, itu yang saya pelajari dan mencoba adaptif. Ternyata semuanya punya plus minus gitu ya. Balik lagi, semua orang punya prioritinya masing-masing, kita nggak bisa menjudge gitu ya. Dan itu yang saya pelajari sebenarnya di sini. Itu. Yes, betul banget Mas Ganjang. Jadi tentunya beda daerah, beda budaya juga ya Beda Bang budaya. Ganjang. Mungkin kalau di luar sana sama-sama merantau nih, jadi sama-sama bonding bersama-sama gitu ya Bang Iya, Ganjang. betul sama-sama. Kalau di Jadi sini anak kos sama-sama lah gitu ya. betul, menguatkan pundak sama-sama ya Bang Ganjang. Nakal sama-sama juga sih biasanya. Oke Bang Ganjang. Nah, mungkin dari sisi karir Bang Ganjang udah menceritakan 14 tahun itu ya Bang Iya, Ganjang kemana aja dengan sepak terjangnya juga dan juga di mana Bang Ganjang di situ beradaptasi dengan berbagai daerah, berbagai orang-orang juga di Iya. situ. Nah, mungkin di sini aku ingin Bang Ganjang sedikit cerita karena
Kalau kita lihat nih kakak-kakak, kita lihat di Instagramnya Bang Ganjang, follow ya di sini. Di Instagramnya Bang Ganjang itu, Bang Ganjang tuh di sisi lain sangat adventurous gitu. Iya, iya. Camping iya, motoran, terus juga trekking, Iya. lari, sepedahan. Tapi di sisi lain Bang Ganjang itu amat sangat family man Iya. dilihat. Iya. Kakak-kakak buat yang belum tahu, Bang Ganjang anaknya ada 3 ya Bang Ganjang. Anak 3 dari istri yang pertama Masya Allah, dan tabarakallah. satu-satunya. Sangat adventurous tapi di sisi lain juga family man banget Iya. nih. Jadi aku penasaran aja sih dan netizen juga penasaran. Kakak mungkin kalau nanti sekalian mau bertanya nih sambil berjalannya podcast boleh banget kita di chatbox ya kakak. Jadi penasaran aja Bang Ganjang gimana sih caranya membalancing 2 waktu tersebut di mana Bang Ganjang berkarir dan karirnya juga naik terus alhamdulillah dan di sisi lain juga tetap sayang keluarga. Bagaimana cara membagi waktunya? Iya. Gitu sih Bang Ganjang penasaran. Oke, kalau aku pribadi nggak setuju kalau semua orang bilang dia sibuk gitu ya. Sibuk itu cuma masalah prioritas. Mana yang mau kita pilih jadi prioritas gitu ya. Yes. Nah, kebetulan aku punya istri yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi sangat Senin Jumat itu sangat membantu dari sisi doa dan juga dari apa namanya dari sisi doa dan dari sisi masukan gitu, sering juga reminder gitu ya. Tapi memang Senin Jumat itu aku fokuskan untuk kerja. Jadi kalau Sabtu Minggu memang sama sekali memang untuk keluarga. Jadi kayak sekarang tuh kalau Jumat malam tuh aku udah selalu pulang ke Karawang jemput mereka, kemudian balik lagi ke tempatku yang di Kota Bekasi. Jadi bawa anak-anak. Jadi dari malam dari malam Sabtu sampai malam Senin gitu ya, itu memang waktunya untuk mereka. Jadi kerja boleh gitu ya, tapi semua pekerjaan kita ini kita harus paham tujuannya untuk keluarga. Jangan terbalik. Jangan kita bekerja sudah bagus, tujuannya untuk menciptakan keluarga lain. Nah itu yang nggak boleh gitu ya. Jadi fokusnya yang pertama pasti ibumu gitu ya. Kemudian ayahmu gitu, kemudian anak dan istrimu gitu ya. Bahkan mertua juga jadi tanggung jawab kita beserta keluarga kita, adik kita. Bagaimanapun kita di Telkomsel, alhamdulillah dikasih lebih gitu ya. Kita harus bisa berkontribusi paling dekat untuk keluarga kita. Mereka harus bisa tersenyum, bahagia, dan salah satu karenanya itu karena kita. Itu yang saat ini bisa membuat aku bisa balancing gitu ya, bisa juga jadi role model untuk adik-adikku gitu ya, untuk keluargaku, dan itu yang aku jaga. Walaupun di sisi lain aku tahu aku jauh dari kata baik gitu ya, banyak hal yang kurang baik, dan aku nggak bangga sama hal itu, tapi itu biarlah menjadi other side aku. Di satu sisi aku harus bisa menjadi role model untuk timku, untuk keluargaku, dan untuk anak-anakku. Itu sih paling. Keren, Bang Ganjang. Oke, berarti cari suami yang kayak gini ya, Bang Ganjang. Kita catat dulu. Kalau cari suami gimana ya? Bagiku aku tetap dengan satu suaraku. Laki-laki cuma 2, bajingan atau banci. Cuma 2 itu. Bang Ganjang berarti yang Aku termasuk yang bajingan, tapi insya Allah yang bajingan yang bertanggung jawab. Gitu ya. Jadi tetap fokusnya tetap ke keluarga gitu ya. Walaupun dengan cobaan yang sangat luar biasa ya, terutama di Bogor ini gitu ya. Tapi bagaimanapun insya Allah nggak akan ada yang bisa menggantikan istriku di hatiku. Masya Allah. Oke, Bang Ganjang. Berarti memang bukan hal yang mudah juga ya, Bang Iya. Ganjang, untuk membagi waktu itu. Karena secara waktu aja udah timpang banget ya, Bang Iya, Ganjang. 5 hari kerja, 2 hari bersama keluarga. Tapi tentunya Bang Ganjang pasti memaksimalkan ya Iya, pastinya. 2 hari itu untuk keluarga. Oke. Dan anaknya juga udah 3 ya, Bang Ganjang? 3, kalau saya sih masih kepengen karena belum ada punya perempuan gitu ya. Istriku kalau nanti melihat podcast ini gitu ya. Tapi istri saat ini masih kayaknya cukup lah gitu. Karena 3 orang laki-laki itu cukup luar biasa Yes. di rumah. Dan kebetulan memang kita nggak pakai ini ya ART gitu ya. Karena itu juga permintaan aku nggak kepengen ada orang lain di rumah gitu. Kurang nyaman gitu ya. Jadi memang istri cukup kerempotan ya melihat menjaga anak-anak yang 3 yang sangat aktif, sangat luar biasa. Ada yang waktu kecilnya mirip aku, ada yang udah besarnya mirip aku gitu langsung. Jadi memang sangat challenging, dan itu yang sebenarnya buat kita makin cinta sama istri sebenarnya. Karena pengorbanannya ya, Bang Ganjang tentunya. Pastinya nggak ada yang bisa menggantikan pengorbanan itu gitu ya. Kalau masalah physically ya
di mana aja ada gitu ya menggantinya. Tapi orang yang bersedia dalam sujudnya ada doa untuk kita gitu ya, dan setiap harinya juga menjadi reminder sama kita tanpa menjudge gitu ya, dan juga sering menjadi alarm untuk aku gitu ya dengan semua hal-hal kurang baik gitu. Tapi istri tetap support, dan biasanya kami punya namanya pillow talks sebagai suami istri gitu ya. Di pillow talks itu aku sering juga memberikan hal-hal yang kurang baik yang aku lakukan dan aku update ke beliau. Jadi dia tidak terkejut. Jadi dia juga harus tahu kalau aku juga lagi punya apa ya, ujian lah ya, lagi diuji gitu ya. Dan harapannya sebenarnya kita semua mau jadi muslim yang lebih baik dan bermanfaat gitu ya. Yes. Tapi kita itu masing-masing punya ujian masing-masing gitu ya, punya proses masing-masing. Jadi nggak perlu harus saling menjelekkan di antara sesama gitu ya. Fokus aja memperbaiki diri dari hari ke hari. Itu aja sih. Itu resep yang bagi yang belum berkeluarga ya. Jadi keterbukaan, komunikasi gitu ya, itu kayaknya sangat penting kalau nanti sama keluarga. Oke. Nah, ini untuk Dedek Jinan juga Iya, ya. ini kok jadi kayak konseling ya saya. Karena Jinan pernah curhat sedikit lah ya. Iya. Curhat sedikit, agak takut dalam dunia pernikahan gitu ya, karena sangat banyak lesson learn gitu ya. Karena Yes. ya dalam 5 tahun pertama nggak akan ada hal yang mudah. Itu namanya kita saling mengenal. Tapi kalau memang kita saling bisa memahami, ya habis itu kita bisa saling support. Memang 5 tahun awal nggak akan gampang. Semua keluarga seperti itu. Tapi dia yang bertahan, makin hari juga akan makin saling memahami, saling menguatkan gitu ya, saling tidak menjudge lah ya, saling berjuang juga untuk demi anak dan keluarga biasanya. Walaupun ya jujur, itu tadi aku bilang, aku masih jauh dari kata baik gitu ya. Tiap hari juga masih ada ujian-ujian yang terus aku coba lebih memperkecil ujian-ujian itu gitu. Tenang aja istriku, Britney Spears sekalipun nggak akan pernah menggantikan dirimu di hatiku. Oke, Bang Ganjang. Oke, kakak sebelum ini menjadi sesi konseling saya dan tentang pernikahan, kita shift nih Iya, iya. topiknya. Iya, Balik iya. lagi ke yang utama ya Bang Iya, Ganjang. iya, Pokoknya benar. tadi yang Bang Ganjang bilang selain tentunya dukungan istri juga ya Pasti. Bang. Itu juga pasti yang membuat Bang Ganjang terus maju dan juga terus upgrade sampai saat ini 14 Iya. tahun di Telkomsel. Dukungan ibu juga lah pastinya. Yes, betul. Apapun yang terjadi di hidupku, ibu adalah orang pertama yang aku kabari. Even itu hal baik maupun hal buruk. Yes. Karena ya bukan kita yang hebat, tapi doa ibu kita yang didengar. Itu aku sangat percaya. Betul. Berarti Ibu Bang Ganjang di Medan. Medan. Dan kebetulan Oke. ibu dan bapak ini dua-dua kena stroke. Jadi sebenarnya, jadi ya dalam hati juga pengen dekat, tapi dalam pekerjaan juga kita harus profesional gitu ya. Jadi ya setiap hari ada sesinya saya video call sama ibu, sama ayah, mama sih bahasanya, mama sama ayah gitu ya. Jadi tiap hari update. Kebetulan masih ada adik gitu ya, adik di Medan ada yang 2 lagi yang di Medan, karena kakak saya ada di Bandung, adik saya juga ada di Bekasi juga ada 1 yang laki-laki. Kami total 5 orang. Oke. Baik, berarti tentunya Bang Ganjang pasti berada di titik ini sampai saat ini pasti melalui banyak nggak kerikil ya Bang, mungkin lebih gede dari kerikil kali ya Bang. Untuk tentunya sampai saat hari ini di sini berdiri di sini juga. Jadi semoga kakak bisa jadi inspirasi juga. Yang pasti kakak juga dalam bekerja banyak kerikil-kerikil kecil itu kita hadapi aja ya Bang. Pasti. Tentunya saling menguatkan juga di sini. Percaya 4 kata ini. Terbentur, 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 terbentuk. Yes. Nggak ada yang bisa instan gitu ya. Semuanya juga butuh jam terbang. Messi juga nggak langsung jago main bola gitu ya. Dia juga dari hal kecil gitu, bahkan dia punya masalah terkait genetik tubuh dia, tapi dia survive sama hal itu dan akhirnya bisa jadi sejarah di dunia sepak bola gitu. Jadi ada masalah, jujur aku sangat senang gitu ya. Aku nggak suka yang biasa-biasa aja, yang nggak ada masalah jujur. Karena aku sangat percaya, carilah masalah sebanyak-banyaknya in positive way ya. Dan coba kasih win-win solution, dan insya Allah itu jadi salah satu source kita untuk growth gitu.
Yes, benar banget. Jadi tadi terbentur, 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 terbentuk. Jadi terbenturnya 3 kali dulu ya, Bang Gajang. Harus. Jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Ah. Biasa itu. Jangan laki-laki lembek-lembek kali. Mungkin aku mention Bang Agung lah ini. Bang Agung, nggak apa-apa. Berkali-kali ditolak wanita, tetap survive. Pasti nanti akan ada jodoh terbaik untuk Bang Agung. Amin. Oke, Mas Agung, mana suaranya di chatbox? Kayaknya belum muncul. Oke, Bang Gajang. Mungkin itu sedikit secuplik ya, Bang Iya. Gajang, dari cerita Bang Gajang yang panjang banget pastinya. Jadi kita mungkin baik lagi, Bang Gajang itu bukan membranding ya. Tadi bilang solution man wannabe. Kenapa sih Bang Gajang solution man wannabe ingin menjadi solution Oke. man gitu? Mungkin aku analogikan gini. Pada saat kita muda gitu ya, kayak mungkin kita anak SMA, anak kuliah, kebahagiaan kita tuh mungkin punya cewek cantik gitu ya, atau punya motor keren, atau punya mobil bagus gitu ya. Pada saat kerja dan umur mau 40 gitu ya, kebahagiaanku saat ini adalah kayaknya bisa melihat orang tersenyum bahagia, dan salah satunya itu gara-gara kita. Dan biasanya itu semuanya itu berasal dari ada masalah yang kita hadapi bersama dan kita coba cari win-win solution-nya gitu ya. Nah, aku melihat baik dari sisi keluarga, pekerjaan gitu ya. Aku memang sangat fokus sama masalah, sangat fokus sama apa yang aku temukan kayaknya ini belum clear gitu ya, sangat belum berjalan dengan sebenarnya gitu ya. Nah, itu yang aku coba follow up dan coba kasih win-win solution-nya. Makanya selalu aku pengen menjadi solution man wannabe, itu intinya bisa jadi solusi terhadap masalah orang. Walaupun bukan mau ikut campur masalah orang, enggak ya. Tapi aku melihat saat ini kebahagiaan aku itu. Bukan yang mungkin ada orang di umur 40 itu kebahagiaannya punya mobil mewah atau punya rumah mewah. Di aku sampai saat ini enggak. Aku melihatnya mungkin secara histori yang gampang aja, aku contohin kayak mana. Misalnya di Karawang gitu ya, diskusi sama, dulu ada timku namanya Bang Dwi gitu ya. Bang Dwi itu dia itu orang Bandung gitu ya, anaknya 10 gitu ya. Dan akhirnya beliau bisa balik ke Bandung gitu setelah belasan tahun di Eastern gitu ya, dan akhirnya bisa kumpul sama 10 orang anaknya gitu. Wow. Melihat dia bahagia akhirnya setiap harinya, itu punya momen bahagia sendiri di aku gitu. Alhamdulillah ya, walaupun bukan karena aku ya, semuanya karena Allah. Semuanya karena Allah, cuman atas izin Allah kita coba memfollow apa yang bisa kita kontribusikan pada tim kita. Karena sebagai leaders aku melihatnya kita tidak hanya cuman menyuruh gitu ya, tapi leaders harus bisa jadi role model, lead by examples, kemudian bisa jadi leaders by create more leaders. Itu beberapa hal yang mungkin saat ini aku coba pelajari terus gitu ya, Pak Jinan. Yes. Oke, berarti solution man itu nggak hanya di kerjaan ya, Bang Nggak Gajang hanya di tentu. kerjaan. Yes. Jadi banyak yang ya kayak Ajinan juga lah kemarin ya yang Aduh, curhat. tidak. Ke-spill semua. Jadi memang ya apa yang aku dapat sekarang juga karena mungkin ya, karena sudah itu tadi belasan kota, jumpa mungkin sudah ribuan orang gitu. Satu dealer kan itu hampir 100 orang ya. Yes. Jadi kayak sudah bisa membaca orang gitu, kayak melihat orang, kemudian ada plus minus si Ani bagaimana, kemudian ada masalah solusinya gimana. Jadi sangat-sangat street smart karena aku pun bisa ngomong begitu karena mungkin aku pernah menghadapinya, pernah melakukannya gitu ya. Dan nggak semuanya juga aku benar gitu ya. Aku cuma bisa sharing yang mungkin menurutku baik seperti itu gitu ya. Karena apa yang aku lakukan saat itu ya seperti ini win-win solution-nya gitu ya. Kenapa aku juga suka berbagi? Karena itu tadi, aku berharap bisa jadi solusi juga sama kawan-kawan gitu. Sama kayak kita di sini nih, kan nggak ada nih setting-settingan gitu. Kalau nggak kita pernah melakukannya gitu ya, kita nggak akan bisa men-sharingnya gitu. Yes. Kita akan gagok-gagok. Tapi karena kita sudah learning by doing gitu ya, kemudian ada lesson learn-nya gitu ya. Jadi kita bisa men-share-nya lah. Insya Allah bermanfaat sih, karena sebaik-sebaiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat ya.
Ya jelek-jelek gini insya Allah paham agama sedikit lah ya. Bukannya nih Ustadz ya? Enggak. Ya kalau kata Bang ETS, Ustaz sih. Cuman kata Bang ETS gini bahasa Bang ETS, Ganjang udah baik dulu loh. Kok sekarang kok kayaknya udah mulai bandel lagi kan? Jujur, Bang ETS semenjak di area 2 belum lulus cobaan nih Bang ETS. Mohon doanya. Mohon bimbingannya Bang Eds ya. Iya. Jangan manggilnya Bang ETS loh. Dia tuh aneh dipanggil Bang 2 ETS. kali ya. Pilihannya antara 2. Bang ETS atau Bang Bets. Nah, gitu. Oke. Antara 2 itu. Baik. Siap. Oke, berarti Bang Ganjang pasti udah menemukan banyak banget nih masalah lah ya tadi Iya. dalam hidupnya. Pernah nggak sih Bang Ganjang ngerasa stuck terus kayak, aduh nggak bisa lagi nge-solve-nya gitu? Yang Bang Ganjang lakukan apa biasanya? Ini bagi kakak-kakak di sana juga tips and trick supaya sukses seperti Bang Ganjang kali ya. Nah, kalau dibilang solusi itu, menurutku nggak ada yang benar-benar presisi. Oh, ini solusinya benar. Nggak. Sama kayak misalnya kita ngomongin dari sisi budgeting, dari sisi action gitu ya. Nggak ada yang betul-betul presisi. Oh, ini harus begini nih. Tidak. Tapi kita itu biasanya belajar dari itu tadi, melakukan gitu, terbentur. Jadi ketika kita melakukan beberapa hal gitu ya, dan kita bisa menilai mana sih sebenarnya solusi yang paling cocok gitu, solusi yang paling baik untuk apa yang kita lakukan gitu ya. Sama kayak misalnya kita, contohnya kayak mitra SBP gitu ya, ini kita ngomongin ke mitra SBP. Nah, kemarin zaman sebelum aku masuk pertama sebenarnya di Eastern ini, jujur, aku pribadi banyak yang memang tidak tidak merasa tidak sesuai dengan apa yang dilakukan mitra di sini di awal. Tapi setelah kita diskusi sama Bang Andos gitu ya, kita coba membuat mitra kita lebih tahu diri gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang dari 6 mitra yang sebelumnya, sisa cuma 1 yang bertahan. Berganti 6, kita nggak akan pernah takut ada perubahan atau kehilangan orang, karena kita percaya kalau memang dia mau bekerja sama dan sama-sama bekerja, insya Allah lebih baik. Terbukti saat ini, insya Allah Eastern jauh lebih baik, lebih guyup, bahkan sekarang sudah di zaman Bang Abi juga lebih kita lebih guyup lah ya. Tidak ada gap antara yang lainnya gitu ya. Nah, jadi memang kadang hal-hal yang kurang baik sampai hal untuk harus tidak melanjutkan kerjasama kadang-kadang harus dilakukan. Karena sebagai leaders, kalau kita membiarkan apa yang menjadi masalah dan tidak ada reward and punishment, ya leadership kita akan lemah. Nah, jadi kalau yang bagus harus kita kasih reward, yang jelek harus kita punishment. Even itu kalau memang harus nggak bisa dibina, harus kita binasakan. Itu memang yang aku lakukan sampai saat ini, karena memang menjadi leaders itu nggak gampang. Bahasa Acehnya ini bahasanya gini, if you want everybody loves you, don't be leaders, just sell ice cream. Nah, karena nggak gampang gitu ya. Mungkin ada orang pintar gitu ya, tapi memanusiakan manusia, manage people, itu memang butuh jam terbang. Memang butuh bagaimana, oh ini Jinan nih orangnya begini. Saat ini misalnya, oh Beli Kadek orangnya begini, Bang Agil orangnya begini, Bang Iduy orangnya begini, Bang Mulki orangnya begini, Bang Deki orangnya begini, Bang Ferry orangnya begini. Nggak akan sama apa yang aku lakukan ke Beli Kadek dan Bang Agil dengan Bang Iduy dan Bang Mulki dan Bang Deki dan Bang Ferry. Semuanya akan berbeda, dan aku akan coba bukan hanya tim yang adaptif ke atas, aku juga akan adaptif ke timku gitu ya. Jadi nggak bisa memaksakan. Jadi harus saling komunikasi 2 arah, dan akhirnya kita bisa saling mengenal. Kayak kemarin kita di awal sudah mengikuti arahan Bang Abi ya, sudah mengikuti arahan Bang Abi untuk saling mengenal gitu ya. Bagaimana keluarganya, namanya siapa, anaknya berapa, apa yang sudah dilakukan gitu. Dan itu jujur sangat efektif, dan bisa kayak Beli Kadek, saya sudah mengenal keluarga lebih dalam. Bang Agil juga seperti itu, yang ternyata saya tahu istrinya rupanya lulusan S2 Sydney ya Bang Agil ya, Australia. Wow. Luar biasa, kok mau dia sama Bang Agil ya gitu. Nah, nggak ada Bang Ferry yang suka camping gitu ya. Ada Beli Kadek yang jago, ada Bang Deki yang jago ngedrum gitu ya. Ada Bang Idu yang luar biasa, lari per hari bisa di atas 10 km dengan pace-nya di bawah 5 kadang. Ada Mulki yang belum dapat jodoh sampai saat ini. Silahkan kawan-kawan, ada tim saya, Lajang, Mulki, mana tahu ada yang Laris cocok manis, ya. Tanjung Kimpul.
Oke, berarti jadi leader tuh bukan pelajaran semalam ya baganya. Bukan. Harus panjang banget gimana kita Iya, mengenal orang, iya, kita juga memahami mereka, iya. bagaimana kebiasaan mereka. Benar Oh, sih. iya. Oke. Syarat pertama jadi leaders itu kita juga harus mau menjadi bawahan. Jadi ya kalau kita tidak siap untuk dipimpin, kita juga nggak akan siap memimpin. As simple as that. Jadi saya punya pengalaman jujur sangat baik bagi saya gitu ya. Jadi saya dulu tuh orangnya sangat ngeyel gitu ya, sangat suka membantah, sangat suka melawan gitu ya. Bahkan sorry to say, waktu saya staff, manajer brand saya itu pernah saya ajak main gitu ya. Berantem maksudnya, bahasa Medan tuh main tuh berantem. Oh, main berantem. Oke. Berantem itu kenapa? Bukan karena ngeyel atau apa, tapi karena pada saat itu beliau ada menyuruh sesuatu gitu ya, saya lakukan dan kemudian beliau malamnya nelpon, sampai kita juga berdebat besar gitu ya, sampai saya bilang, "Abang nyuruh ku kerjakan, salah juga tapi sama abang, mau abang apa?" Hmm. Sampai seperti itu. Itu bukan kita ngeyel, tapi karena kita peduli sama kerjaan kita. Jangankan manajer brand, dulu FVP kami juga ya, pernah aku nggak mau sebut namanya gitu. Nah, jadi itu juga sempat kita mau berdebat besar, bahkan beliau sampai ujungnya itu ngomong ke saya gini, gini aja Lanjang, kalau kau jadi direktur sales, apa yang mau kau buat gitu. Itu pun tetap ku jawab gitu maksudku. Tetap ku lawan gitu. Ya, kalau saya jadi direktur sales, Pak, saya begini begini, begini. Tetap menjawab. Itu kalau diingat-ingat luar biasa. Tapi ada teman atau guru yang termasuk sangat baik itu namanya dulu Bang Riki ya, Bang Riki. Bang Riki ini dulu orang IT, manajer IT dulu di Sumatera gitu ya. Sekarang beliau di HQ. Beliau mendatangi saya, merangkul saya gitu ya, sampai bilang sambil menepuk badan gini, betul juga yang kau bilang itu ya, Jang. Tapi kan, Jang, kau belum jadi VP. Kau nggak akan ngerti masalah semua klaster seperti dia. Kau cuma melihat dari sudut pandang kau. Yang lain itu kan belum kau tahu. Nggak semua sama masalah solusinya loh. Yes. Di situ aku jujur tertampar begitu keras gitu ya. Sangat tertampar begitu keras dan sangat berubah gitu ya. Sangat eh, apa ya, punya mindset helicopter view gitu ya. Jadi helicopter view itu ketika seseorang ada salah gitu ya, kita nggak langsung menjudge, oh dia ini begini-begini, enggak. Kita tuh jadi sudah bisa melihat kalau ngomong sama SF gitu, kita sudah melihat masalah di apa. Dan akhirnya kita coba jadi solution man kan, Yes. win-win solutionnya apa. Jadi kita tidak menjudge dan itu juga yang membuat aku, insya Allah, hal yang kurang baik tidak akan pernah keluar dari mulutku tentang orang. Di belakang ya, tapi langsung di depan orangnya biasanya. Jadi saya nggak pernah ngomong di depan B di belakang itu insya Allah. Karena saya kalau nggak suka, saya ngomongnya di depan. Dan memang harus dibilang di depan. Kenapa? Jujur, aku sangat appreciate kepada tim dan kawan-kawan yang ngomong yang kurang baik tentangku dan bilang ke aku. Kenapa? Karena itu bisa jadi catatan aku untuk bisa berubah jadi lebih baik. Tapi kalau cuman ngomong, wah, Bakten kali Bang Kajang, itu bagus Bang begini. Nah itu menurutku, yang aku nggak perlu itu, karena itu bahasa-bahasa orang yang baru mau jadi ular. Aku udah 3 kali ganti kulit gitu, bahasanya gitulah. Bahasanya seperti itu. Jadi aku perlu orang yang memang punya spion, punya cakap yang kurang baik tentang aku, ngomong aja ke aku nggak apa-apa. Aku sangat appreciate gitu. Kalau perlu kasih link aja lah kita kasih nanti. Nggak apa-apa. Gitu sih. Nanti di komen, coba komen yang banyak yang kurang baik tentang aku ya, biar semua orang tahu. Iya, nanti Dan aku jadi bantu pelajaran baca. sama. Oke. Jadi Gitu. bukan komen kurang baik ya, mungkin kritik membangun kali Iya, ya, Bang lebih Ajak. bagus begitu. Yes. Daripada kayak Bang Galuh ya, Bang Galuh terlalu baik, Bang Galuh terlalu baik untuk aku gitu. Jadi laki-laki agak unik nih Bang Galuh, baru nemu di dunia aku nih laki-laki kayak Bang Galuh. Bang Galuh terlalu baik dia. Mas-mas Jawa Mas, soalnya. banyak sih mas-mas Jawa, tapi ini Bang Galuh ini keterlaluan baiknya. Karena bahaya, karena mungkin kemarin istrinya bilang Bang Galuh sakit ya kemarin. Mungkin itu karena overthinking, mikirin Bang Galuh, banyak dipikirin wanita lain. Iya. Kayaknya Bang Galuh. Jangan terlalu baik ya Bang Galuh ya.
Belajar dari Bang Ganjang ya, Mas Galuh ya. Oh enggak ya? Oke deh Bang Ganjang, kita sambil lihat kolom section ya. Mana tahu Iya. ada yang udah bertanya nih Bang Iya, Ganjang. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Tian. Mas dia kayaknya belum punya hak tanya ini, belum Belum sebulan belum iya, ya masih Bang? bilang nggak tahu apa-apa dia nih. Nah, tapi mungkin ini dia juga penasaran. Mungkin ini Ya. sambil dia berkaca juga untuk istrinya ya Bang. Iya, iya. Jadi Mas Tian bertanya, Hmm. istri posesif nggak Bang dengan abang yang super ramah ini, apalagi ke lawan jenis? Posesif pastinya nggak akan ada perempuan yang membiarkan laki-laki dekat sama perempuan lain gitu. Yes. Tapi aku memulai sama istriku itu tidak dengan lelaki berkuda putih yang mendatangi wanita dengan segudang cerita-cerita omong kosongnya gitu. Jadi aku pertama kali dekat sama istri, aku terus bilang semua hal yang kurang baik, hal yang jelek tentang aku kepada calon istriku. Karena bahasaku daripada kau dengar dari orang lain, bagus kau dengar dari mulutku. Betul aja, pertama kali dia update muka dia sama aku, komen orang kok bisa ya malaikat sama setan satu motor gitu. kok bisa ya? Suci kok sama Bang Ganjang itu begini. Iya. Maksud gue iya, dan aku nggak nampi itu. Dan memang daripada kau dengar dari orang lain, bagus kau dengar dari mulutku. Tapi insya Allah, aku juga nggak mungkin terus mau jadi hal yang kurang baik gitu. Dan aku juga nggak akan sok baik di depan orang gitu. Dan memang dengan hal seperti itu, jangankan orang lain, orang tuaku juga nguji istriku sebelumnya. Ayahku tuh ngomongnya gini, Suci yakin sama si Ansyah, orang tua manggilnya Ansyah ya. Si Ansyah kemarin undangan sama yang A katanya. Di spill semua. Sabtu, Minggu sama yang ini. Yakin yang main ini? Ya Bu, ya gitu-gitulah. Sama ibu juga seperti itu. Selalu cerita si Ansyah ini gini. Ya Bu, abang udah cerita. Jadi istri memang sudah tahu duluan, dan kejujuran itu memang penting. Di dalam hubungan itu jangan kita sok-sok ngomong yang ya apa ya, kita tuh sok pangeran berkuda putih tapi ternyata enggak gitu maksudnya. Makanya momen terbaik sama istri itu adalah pillow talk sebelum kita tidur. Sebelum kita tidur itu anak-anak tidur di sebelah kita habis itu ngomong dan dengan cerita gitu. Dan biasanya aku yang banyak update gitu apa yang aku hadapi ke istri gitu. Dan selalu aku biasa hal kurang baik juga jujur ngomong sama istri. Tapi kalau ada hal yang kurang baiknya sebenarnya kelewatan dan ditanya sama istri, jawaban aku sesimpel ini. Ada beberapa hal yang kamu perlu tahu, ada beberapa hal yang sebaiknya kamu nggak usah tahu. Doain aja aku, insya Allah aku akan coba memperbaiki terus. Aku juga berjuang untuk keluarga ini gitu ya. Dan insya Allah juga memang ya itu jujur di area 2 pertama ini emang belum lulus cobaan lah sebenarnya ya. Dengan ya jenggot ini udah panjang selama di Aceh gitu ya, sangat baik. Aku menjadi versi terbaikku gitu ya pada saat di Aceh gitu ya. Ternyata di area 2 ini memang jujur masih banyak cobaan yang belum lulus lah gitu ya. Semoga doakan kawan-kawan insya Allah bisa jadi muslim yang lebih berbaik dan bermanfaat gitu. Insya Allah. Amin. Yang pasti tadi ya Mas Tian, tolong dicatat ya Mas Tian. Ini walaupun belum punya hak bertanya masih dijawab loh Mas Tian. Jadi tadi tips-and-triknya mungkin lebih jujur ya ke pasangan Bang Oh iya, Ganjang harus. tentunya. Jangan bohong-bohong. Jangan ditutup-tutupi Mas Tian tuh. Ini ya tips and trick dicatat ya Mas. Oke. Buat kakak-kakak nih yang nonton di YouTube boleh di komen di chat box-nya. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang Bang Ganjang, penasaran mungkin. Ada yang belum terkuak mungkin Bang Ganjang belum terbuka di sini. Iya. Boleh banget kakak-kakak kita Iya. buka pertanyaan di kolom chat box tapi sambil kita ngobrol juga sama Bang Ganjang. Oke. Oke. Oh ini ada Bang Abi nih komen Waduh. Bang Ganjang. Saya merasa apa Bang Abi tersepona seorang Bang Abi dengan book smart dengan apa namanya yang sangat berintelektual Masya mau Allah. yang mendengar podcast ini dan orang yang sangat gak suka baca Bang Abi. Insya Allah bisa nyusul ya Bang Abi ya. Oke, jadi ini Bang Abi bilang nih Bang Ganjang katanya, oh
Bang Ganjang ini suka ngajak berantem atasannya ya. Wah, aku jadi insecure katanya. Bang Abi, itu kan zaman dulu Bang Abi. Itu pada saat Ganjang yang bahasanya itu belum punya jam terbang lah gitu. Jadi memang sangat, ya kebetulan alhamdulillah sebelumnya saya ketua BEM gitu ya. Jadi Wah. sangat, jangankan atasan gitu ya, dosen dan dekan aja pernah saya ya begantung gitu ya. Bahkan dekan pernah manggil ke ruangannya gitu ya, sampai bilang, Jang, kok bandel kali? Kok anak siapa kok? Kata sampai begitu. Jawaban saya apa gitu Bang Abi? Ya Pak, kalau gara-gara ini saya dipecat, masuk waspada saya, nggak ada masalah. Zaman itu masih pakai koran ya. Jadi zaman tahun 2005 ya itu ya. Iya. Tahun 2005 udah 20 tahun yang lalu ya. Betul. Udah tua juga ya rupanya. 20 tahun yang lalu gitu ya. Jadi itu yang, tapi masalah-masalah itu baik ke atasan gitu, itu yang saya jadi pelajaran ke saya Bang Abi. Gitu ya. Jadi memang betul-betul terbentur dan terbentuk gitu ya. Jadi insya Allah sekarang itu benar-benar sangat adaptif gitu ya. Sebelumnya Bang Andi GM Eastern itu sukanya mungkin sholat gitu ya. Kita juga ikut menjadi soleh gitu ya Bang. Bang Andos suka nongkrong, kita juga jadi suka nongkrong. Bang Abi sekarang suka lari dan makan gorengan, kita juga akan ikut adaptif itu Bang. Jadi tadi aku ngomong sama Fajar sama si Febrian, aku bilang, aku sangat kecewa nih. Ini orang Bogor, nggak lari, aku nggak pulang loh. Nggak pulang, pakai sepatu boot, aku ikut lari. Karena perintah dari Bang Abi. Gitu. Kalian kok nggak ikut gitu? Iya Bang, begini loh. Nggak bisa begitu. Saat ini atasannya Bang Abi ikut arahannya gitu. Jadi nggak bisa kita dengan semua alasan kita gitu ya. Kita nggak bisa memaksakan, oh Bang Abi itu harus begini, nggak bisa. Itu mindset yang salah. Harus kita yang mengikuti Bang Abi mau gimana arahnya, itu yang kita harus ikuti. Gitu. Ya nggak apa-apa ya Bang Fajar, Bang Rian, aku mention di sini, termasuk Bang Pras lah. Bang Pras ini tidur di Bogor gitu ya, tapi jalan pun nggak gitu ya. Aku bela-belain nggak pulang loh ini demi perintah Bang Abi, kan udah dibecak kan sama Bang Abi. Kok ngapain pulang Jang? Becak juga kok kata Bang Abi. Oh ya siap Bang. Langsung begitu gitu loh. Kalau udah perintah itu yang namanya kita kerja ya. Kalau nggak mau dipimpin nggak akan bisa memimpin, bahasa itu tadi. Nah jadi kalau bayangkan saja kalau kalian di posisi Bang Abi, tim kalian ada yang seperti itu, bagaimana gitu ya. Jadi hidup ini hukum karma akan tetap berjalan gitu ya. Jadi bersikaplah bagaimana kalian mau diberlakukan. As simple as that. Nah, gitu. Yes. Betul kakak, saya juga jadi malu karena saya nggak ikut lari. Iya juga ya. Jadi saya Bogor loh. ditusuk berkali-kali dari tadi. Harus Nggak gitu. apa-apa, loh. tapi kan tadi kata Mas Ganyi kita pasti berproses ya Bang Iya, Ganjang, iya, iya. jadi lebih baik. Nggak apa-apa, Dedek Jinan masih adik-adik. Kalau Bang ini kan Bang Rian sama Bang Fajar kan udah bapak-bapak ya. Udah jadi pemimpin rumah tangga, harus lebih baik lah. Cocok Bang? Oke, next kita ketemu di Sempur ya, Mas Rian, Mas Febri tadi ya. Nanti aku juga ikut Bang Ganjang. Iya, mudah-mudahan abis ini banyak yang ikut lari ya. Bang Abi ya, termasuk Bang ETS nih, timnya nggak ada nih yang ikut lari tadi, nih. Masih banyak nih yang nggak ikut lari. Oke, di absen dulu. Oke, kakak. Nah, ini di sini Bang Ganjang kita buka komen di YouTube ya, Bang Ganjang. Siap. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih. Ini dari tadi mas-mas yang waktu Bang Ganjang ngomong pernikahan, ngomong katanya istrinya satu aja ya, langsung meninggalkan ruangan. Kita semua tahu siapa, Oh, iya, nggak usah iya. kita sebut namanya ya, Aduh. teman-teman. Ini ada bertanya dari Mas Margis. Iya. Bang Ganjang, momen apa dalam perjalanan hidup ini yang menjadi titik balik buat Abang menjadi versi terbaik Abang saat ini? Oke. Apa nih Bang Ganjang? Oke, yang pertama pastinya Bang Margis, kami sangat respect sama Bang Margis gitu ya. Kami sangat hormat sama Bang Margis karena kami semua lelaki wacana. Tetapi Bang Margis adalah laki-laki penuh eksekusi dan bertanggung jawab. Bahkan Bang Margis bisa adil itu nggak gampang gitu. Tapi Bang Margis bisa membuat semuanya adil dan guyup gitu. Jujur, aku banyak belajar sama Bang Margis gitu ya. Nah, jadi sebenarnya harusnya bukan Bang Margis yang nanya aku yang nanya ke Bang Margis sebenarnya gitu. Jadi kalau ditanya momen gitu ya, kalau momen itu menurutku ya, momen terbaikku yang membuat versi terbaik versi aku karena momen lelaki itu biasanya dia karena dia
disepelekan gitu ya, karena dia dianggap tidak mampu atau dia dianggap salah. Jadi momen bagiku sejujurnya, aku jujurnya sebelumnya ya dari zaman kuliah gitu ya, dan beberapa kali sama eh, sebelum istriku mungkin punya ini juga punya beberapa mantan gitu ya, dan itu biasanya disepelekan karena mungkin nggak punya masa depan lah gitu ya, karena eh, termasuk di kacamata orang bad boy yang nggak punya masa depan dan lain sebagainya gitu ya. Dan jujur itu yang membuat aku pengen membuktikan diri gitu ya, mencoba lebih baik gitu ya. Kemudian eh, pastinya selalu eh, ibu ya, kalau menurutku tuh aku tuh S2 cuman karena ibuku ngomong begini, mama pengen lah anaknya S2 gitu. Cuman bahasa itu doang gitu. Itu yang buat kita pengen berjuang gitu ya. Dan cuman bahasa orang tua pada saat wirid ya, bahasa kumpul-kumpul gitu ya. Dan itu bisa buat dia bangga, dan itu yang memang membuat aku jadi apa ya? Jadi titik balik untuk bisa berjuang lebih baik gitu ya. Nah, jadi bukan hal-hal privilege, bukan hal-hal baik gitu ya. Jujur yang membentuk aku bahkan hal-hal yang kurang baik sebenarnya. Baik itu dari sisi pekerjaan yang salah gitu. Baik dari pekerjaan yang mungkin disepelekan orang gitu ya. Kemudian kegagalan-kegagalan dalam sisi mungkin pada assessment, banyak kegagalan ya gitu. Tapi aku tipikal orang yang ketika gagal bukan malah kita drop, malah kita coba memperbaiki diri gitu. Apa yang salah ya? Terus apa yang buat kita beda dari 270 juta rakyat Indonesia? Value edit apa yang kita punya? Dan itu apa yang bisa kita jadikan strong point. Jangan kita samakan, oh misalnya Bang Abi strong pointnya intelektual gitu ya. Bisa baca buku, pendidikannya tinggi dan lain sebagainya gitu ya. Bang ETS gitu ya, bisa lari kencang 20 km. Kita nggak bisa jadi mereka. Yes. Karena kita build different. Kita fokus aja mas strength kita apa. Kita fokus jangan blaming each other gitu ya. Kita banyak masukan-masukan dari leaders aku tuh, kita harus jadi positive vibes lah. Jadi once ada orang yang memang tidak pas juga sama kita akan bisa jadi batu sandungan sama kita. Even itu dari sisi tim maupun atasan gitu. Jadi memang hal-hal yang kayak tadi Bang Abi berantem sama atasan, itu membentuk aku gitu. Yes. Daripada hal-hal yang cuman puji-pujian gitu. Tapi kalau hal-hal yang memang pernah berantem, aku pernah ngajak berantem GM cluster sama manajer DAP-nya dan lain sebagainya. Tapi itu memang jadi bentuk iniku gitu, maksudnya kegagalan itu, masalah-masalah itu membentuk aku sampai hari ini gitu. Bukan hal-hal baik yang sorry to say bahasanya darah biru gitu ya. Tidak, semuanya emang terbentuk dari kesulitan. Makanya aku sangat suka fokus cari masalah gitu ya, in positive way, dan coba jadi solution man wannabe. Insya Allah masalah yang terjadi itu kalau kita punya win-win solutionnya, insya Allah jadi source to growth. Aku sangat percaya hal itu gitu ya. Even itu di pekerjaan, di peoples, dan di hal lain gitu ya. Jadi aku rasa kawan-kawan jangan takut sama masalah, jangan takut sama kegagalan gitu ya. Karena kegagalan itu menurutku adalah guru yang paling efektif, guru yang paling berharga yang bisa mengingatkan kita untuk bisa jadi lebih baik ke depannya. Karena kalau hal yang zona nyaman gitu ya, zona nyaman itu kadang bisa membuat kita jadi trap di kita untuk bisa berkembang gitu ya. Karena kita ya bukan tidak baik gitu ya, zona nyaman bisa dekat keluarga dan lain sebagainya. Aku tidak menyalahkan orang yang memilih jalan itu gitu ya. Tapi bagiku zona nggak nyaman, masalah gitu ya, dan semua hal yang kurang baik dan masalah yang kuhadapi itu yang membentuk aku saat ini. Itu sih Mbak Jinan. Semoga berkenan ya Bang, tapi semua orang mungkin build different gitu ya, nggak akan sama. Seorang Jinan bagaimana, seorang Ganjang bersama gimana gitu ya, dan kita nggak bisa ngejudge orang gitu. Masing-masing punya prosesnya sendiri, masing-masing punya caranya sendiri, dan masing-masing punya thresholdnya sendiri. Nah, itu beda ya. Itu.
Yes. Oke, jadi tentunya apa yang kakak hadapi, yang juga Bang Ganjang hadapi pasti berbeda, tapi yang kita fokus adalah di prosesnya ya Bang Ganjang. Gimana kita akan terus maju, kita terus fight untuk pada akhirnya menyolusikan masalah tersebut gitu ya Bang Insya Ganjang. Allah. Baik lagi ke judulnya tadi Solution Man Wannabe. Solution Man Yes, Wannabe. betul. Jadi kakak juga pastinya kita semua mau dong jadi Solution Man Wannabe, ya kan kakak? Iya. Nah, oke Bang Ganjang, mungkin tadi udah dari sisi pekerjaan, mungkin sisi keluarga juga. Mungkin aku penasaran sih Bang Ganjang. Ini juga mungkin netizen juga penasarannya. Jadi Bang Ganjang itu kan aku lihat sangat persisten ya, fokus di pekerjaan, juga membagi waktu bagaimana gitu. Bang Ganjang pernah nggak sih ngerasa rutinitas itu membosankan dan membuat Bang Ganjang tuh burn out? Atau Bang Ganjang itu orangnya kalau aku lihat sih lebih melihat setiap hari tuh ada petualangan baru gitu? Atau Bang Ganjang pelariannya kemana? Misal olahraga kah? Atau touring atau kemana gitu Bang Ganjang? Oh ya, kalau dibilang bosen, mungkin karena aku sangat mencintai pekerjaan. Bukan ini nih, memang sangat mencintai pekerjaan ini, bahkan di branch. Mungkin aku salah satu orang yang paling lama di branch, gitu ya. Mungkin di branch itu sudah jalan 13 tahun gitu ya. Dan memang di situ, dan dari awal waktu masih apa ya, masih apa bahasanya itu, anak baru yang masih kontrak ya, dan sudah bilang wah ini luar biasa, ini cocok sama aku pekerjaannya. Entah karena bahasa itu aku ngomong sama atasanku, dan memang jadinya sampai sekarang masih di sini, dan jujur memang sangat suka gitu. Beberapa kali coba dibilang ayo region area, nggak usah, kalau memang masih lebih baik di sini ya di sini aja. Emang lebih jiwanya emang di branch, karena aku melihat branch itu sangat banyak masalahnya, sangat banyak hal yang bisa diotak-atik, sangat banyak people-nya yang bisa di uplift gitu ya, sangat banyak sesuatu yang bisa kita perbaiki gitu ya. Jadi dibilang bagaimana mensolusikan bosan itu tadi gitu ya. Kalau kau mencintai sesuatu, kayaknya kau tidak akan merasa itu pekerjaan di sehari-hari. Jadi memang karena itu emang udah jadi kegiatan di hari kita. Kalau aku triknya begini, kalau kita pagi hari bangun masih belum tahu mau ngapain, itu artinya kita belum kerja. Jadi kita pagi hari sudah harus tahu bangun mau ngapain. Masalahnya apa? A, B, C, D, F, G. Bisa berdasarkan data, bisa berdasarkan apa yang kita alami daily action, bisa asalkan visit market dan lain sebagainya. Jadi kita emang sudah, kalau sudah tersistem seperti itu, kita juga sudah emang apa ya, itu jadi ruang kita untuk malah have fun gitu. Jadi kalau bahasa istriku tuh ngomong sama aku, kalau aku sakit gitu ya, waktu aku sakit itu dia bilang, aku tahu nih obatnya apa gitu. Pasti kerja kan? Kalau kerja pasti sehat gitu. Karena ada hal unik gitu ya. Ini agak lucu sebenarnya. Ketika sama istri, aku pernah terbangun dalam tidurku, bangun ngigau dan ngomongin pekerjaan, dan istri dia ngomongin ini gini ya, ini gini. Tapi sambil tidur. Habis itu balik tidur lagi gitu. Jadi dia sudah melihat hal itu gitu, dan memang kalau pekerjaan memang sudah masuk ke dalam tubuhmu dan dalam apa ya, di luar sadarmu, emang seperti itu. Emang kita peduli gitu kan, peduli sama hal itu gitu. Emang udah jadi kebahagiaan kita gitu. Malah jadi kalau nggak bekerja memang kadang ya ketika Sabtu Minggu kebahagiaannya berbeda gitu ya. Bawa anak istri berenang gitu, bawa istri ke mana gitu. Istriku tuh paling suka yang ada buku, yang membaca buku sama kayak Bang Abi gitu. Jadi di Sabtu Minggu tuh aku yang akan mengalah ke mana tempat dia yang mau, yang ada kafenya, yang ada bukunya gitu ya. Itu aku akan wujudkan itu gitu. Di mana anakku yang mau ada kafe yang ada mainannya, aku akan wujudkan itu. Di mana yang misalnya ada kafe, ada kolam renangnya, aku akan wujudkan itu. Dan emang Sabtu Minggu untuk apa yang mereka mau gitu. Jadi ya memang hidup ini seperti itu. Ketika Senin Jumat aku fokus untuk apa yang mau pekerjaan, Sabtu Minggu aku fokus apa yang mau untuk keluargaku. Insya Allah cara balance-nya seperti itu. Jadi sejujurnya dia tanpa menyudutkan beberapa pihak gitu ya. Aku jujur pribadi agak heran gitu ya, kalau kita yang Senin Jumat kerja gitu ya, Sabtu Minggu dan terus-terusan kita juga fokus sama hobi kita sendiri. Kalau sekali-sekali mungkin boleh, tapi kalau Sabtu Minggu
Senin Jumat udah kerja nggak jumpa keluarga. Sabtu Minggu udah kita main pedal sendiri misalnya, atau main motor-motoran sendiri, atau main itu, aku rasa apa ya? Aku rasa nggak balance, untuk keluarganya nggak dapet gitu ya. Dan menurutku, ya aku sangat setuju sama Bang Abi ya. Bang Abi juga bilang, aku kalau Sabtu Minggu nggak bisa. Waktuku untuk keluargaku gitu. Emang seperti itu gitu. Tapi kalau memang sekali-sekali ada momen, oh ya memang ada acara gitu ya. Ya oke, kita bawa. Aku bahkan kalau kita ke acara di Bogor, kadang bawa anak istriku gitu. Sebegitunya, bahkan untuk biar nggak ada hilang waktu untuk mereka gitu. Jadi memang kita nggak sibuk gitu ya. Nggak ada orang yang sibuk. Ini cuma masalah prioritas. Jadi mana yang jadi prioritas kita, itu yang akan jadi apa yang akan kita lakuin gitu sebenarnya. Itu nggak, Jina? Yes. Keren banget Bang Ganjang, yang pasti aku catat dulu ya, berarti nggak ada orang yang terlalu sibuk. Nggak ada orang yang Nggak terlalu ada. sibuk. Ini cuma masalah prioritas. Jadi kalau ada adik-adik yang nggak balas WA kalian, berarti kalian bukan prioritas. As simple as that gitu maksudnya. Iya, kalau dia prioritas kalian, mau jam 11 malam kalian telepon pun akan diangkat. Percayalah. Yes, betul Bang Ganjang. Oke, kita sambil lihat chatbox ya Bang Siap. Ganjang. Jadi di sini, Udah berapa juta yang nonton aduh kayaknya? banyak kali nih Bang Ganjang sampai Hmm. nge-lag ini Bang. Ini ada pertanyaan dari Bang Acin. Enggak pertanyaan sih, ini statement kali ya. Mukanya teduh banget Bang Ganjang, kayak suasana di puncak katanya. Aduh, yang bilang laki-laki lagi. Bang Acin, aku nggak bersedia jadi yang ketiga ya Bang Acin. Ini juga ada pertanyaan dari Mas Galuh nih. Nah, ini kok terlambat nih? Ini Ini- katanya tadi mau nanya. Terlambat Bang Galuh nih. Pertanyaan dari Mas Galuh, kalau Senin sampai Jumat malam habis kerja waktunya buat siapa Bang katanya. Oh, Kan kalau weekend untuk keluarga nih. Iya. Kalau setelah bekerja untuk siapa Bang? oke. Nah, kebetulan Senin Jumat sebelumnya, waktu di bulan sekarang aku sama keluarga gitu ya, sangat tinggal di rumah gitu ya. Cuman di Kota Bekasi, saya jadi anak kos sekarang. Kebetulan jadi anak kos. Jadi sudah pernah coba gitu ya, mau PP, tapi ternyata sangat berbahaya karena kebetulan nggak ada kereta ya, nggak ada di Bekasi. Saya masih naik mobil itu, kalau nggak ada kawannya sering microslip gitu ya. Jadi Aduh. sangat-sangat berbahaya Kak. Jadi eh, kalau Senin Jumat, jujur pribadi, malamnya sering pulang dan sering nonton Netflix saat ini. Sering nonton Netflix dan sering, eh, karena Bang Abi sering mau jalan, sebenarnya sering buat jalan juga, cuman belum konsisten aja jalannya. Jadi kadang-kadang juga sering nongkrong sama kawan-kawan gitu ya. Kemudian ada yang mungkin jam kecil, hal-hal kurang baik yang mungkin nggak layak dibicarakan lah gitu ya Bang Galuh ya. Ini Bang Galuh ini pertanyaannya mancing-mancing sebenarnya. Saya paham sih maksudnya gitu. Tapi belum pernah ada sih sebenarnya Bang Galuh laki-laki ke kosan saya gitu ya, kayak Bang Galuh kemarin gitu maksudnya. Ya, aku bocorin deh. Gak apa Mas Galuh, ini safe space. Kita open minded kok Bang. Oh iya, Tenang-tenang. kalau Bang Galuh ini luar biasa lah. Kita main-main ke kerja gitu ya, ke visit market ke lain gitu ya. Orang bukannya, nah ini dia ngomong, Bang, artis-artis minta foto, terlalu ganteng Bang Galuh ini. Terlalu baik, ganteng. Jadi ya begitu, sampai idolanya emak-emak ya Bang Galuh ya. Coba itu dikurangi sedikit Bang Galuh, biar nggak jadi pikiran sama istri di rumah Bang Galuh. Betul. Apa pesonanya terlalu Iya, terpancar gitu. Iya. Jangan kemajuan, gantengnya kelewatan Iya, gitu ya gitu. kelewatan. Oke, di sini udah ramai banget. Ini sebenarnya ada yang agak melenceng ya. Tadinya Apa nggak mau tuh? saya bacain, Nah, tapi ya udah dibacain aja. Karena tadi sempat di-mention sama Bang Ganjang, kayak ini kesayangannya Bang Ganjang di Karawang nih, yang Siapa lagi nyari tuh? jodoh. Siapa Siapa? lagi? Agung. Iya betul. Nah, Dia nanya nih Bang Ganjang, katanya Bang Ganjang nanya dong tips and trik dapetin istri orang Aceh tanpa harus ke Aceh. Gimana tuh? Gimana ya? aduh. Jadi kalau aku sebenarnya memang dari SMA udah kepengen punya istri orang Aceh. Entah kenapa gitu ya. Karena memang ya aku orang Aceh sebenarnya, cuman lahir dan besar di Medan gitu ya. Eh, jujur aku malah jumpa sama istriku tuh bukan di Aceh. Jumpanya di Kabanjahi. Jadi memang jodoh itu memang luar biasa. Itu apa namanya? Emang jodoh pilihan Allah itu jauh lebih baik dari apa yang kita usahakan. Jadi sebelum istriku gitu ya, kita punya juga beberapa mungkin sama cewek lain gitu ya, dan kita ngerasa dia yang terbaik untuk kita gitu ya. Ternyata
dipertemukan sama Allah dengan istriku yang pertama kali melihat aku masih ingat loh. Sampai sekarang masih terlihat begitu jelas gitu. Aku naik di Kaban Jahe, pinjem motornya NOP gitu ya, atas nama Bang Ucup, Bang Yusuf gitu ya. Naik motor Honda Beat, bayangkan aku naik motor Honda Beat gitu ya. Keluar ke kafe, nonton Indonesia versus Filipina gitu ya. Dan akhirnya istriku dan temennya saat itu lewat dengan pakai baju Bank Syariah Mandiri. First impressionnya ngelihat dia itu kan ke apa, roti golden namanya. Nah itu pertama bilang, itu orang Bank Syariah Mandiri gitu ya. Pertama yang keluar yang dibonceng gitu ya. Kulihat nggak cantik, biasa aja. Tapi habis itu kedua yang bawa motor, istriku nih, oh ini boleh juga nih, gitu ya. Jadi langsung nelpon, kebetulan ada teman yang di Bank Syariah Mandiri Kaban Jahe, nelpon bilang, "Le, kau bilang nggak ada yang cantik di Bank Syariah Mandiri, adanya itu, yang mana Wak? Itu yang naik Honda Spasi." Loh, itulah yang kemarin aku bilang mau aku kenalkan sama kau bilang nggak cantik. Luar biasa kan ya. Jadi pada saat disodorkan ke kita nggak mau, tapi ternyata dipertemukan Allah. Luar biasa kan ya. Nah jadi satu hal mungkin yang berbeda saat itu dan akhirnya mungkin jadi ini apa namanya dipertemukan Allah, ada bahasa yang aku sangat pegang sampai sekarang, Bang Agung. Bahasanya itu seperti ini, Bang Agung. Stop hanya mencari, mulailah memantaskan diri. Jadi jodoh itu refleksi diri kita. Kalau kita mau jodoh kita baik, kita harus jadi orang baik. Kalau kita mau jodoh kita yang kurang baik, ya biasanya dapat yang kurang baik gitu ya. Jadi kemarin itu jadi fokusnya mulailah merubah diri gitu ya. Mencoba merubah diri, jadi fokus menjadi versi terbaik diriku karena itu tadi aku mendapat bahasa stop hanya mencari, mulailah memantaskan diri. Akhirnya ketika Allah melihat aku pantas, mungkin akhirnya Allah mengizinkan. Sama kayak mungkin ketika mau menikah juga aku lebih sering gendong anak orang gitu ya. Aku sering gendong anak orang gitu. Itu caraku untuk merayu ridho Allah. Kenapa? Aku berharap Allah melihat anak orang saja aku sayang, apalagi anak sendiri gitu. Jadi memang itu usaha-usaha yang coba menjadi versi terbaik diri kita gitu ya. Merayu ridho Allah lah bahasanya. Karena bagaimanapun semua yang kita lakukan atas izinnya. Jadi kita nggak perlu izin manusia, kita perlu izin Allah, dan ketika kita dirasa Allah pantas, dan insya Allah akan diizinkan. Gitu ya Bang Agung ya. Jadi mulailah memantaskan diri untuk calon Bang Agung yang di Aceh mungkin ya Bang Agung ya. Insya Allah ya Bang Agung ya. Kalau mau pulang nanti pas hari raya ikut Bang Agung. Mana tahu ada tetangga-tetangga yang belum gitu ya Bang Agung ya. Jualan juga di situ Bang Ganjang, jualan Mas Agung. Kalau Bang Agung ini siapa yang nggak mau lajang? Udah apa ya, darah biru gitu ya. Sudah bisa berdiri di kaki sendiri gitu ya. Tinggal bagaimana memilih saja sebenarnya dan meyakinkan calonnya dan keluarganya gitu ya. Cuman mungkin spek Bang Agung juga kan pasti sudah high class lah ya gitu. Susah ya Biasa Bang. kalau udah berdiri di kaki sendiri, seleranya juga sudah lebih, ya kita tahu sendirilah. Jadi coba Bang Agung mulailah kurang-kurangi menebar jaring ke semuanya gitu ya Bang Agung ya. Cukup kurang-kurangi ya, memberi harapan palsu sama adik-adik. Jinan nggak termasuk kan ya? Termasuk nggak Mas Agung? Nah ini aja ragu berarti pernah ada proses itu gitu. Ya ampun. Oke, Bang Ganjang. Boleh Bang Ganjang mangga diseruput dulu. Oh iya, Ini minum dulu tadi kopinya. netizen bilang kok ini Bang Ganjang nggak disuruh Enak kali. nyeruput kopi. Enak kali loh kopinya ya, makasih. Ini kopi Aceh kayaknya, nggak kopi isi nih ya, ada isinya kayaknya ya. Oke. Baik, Bang Ganjang, tadi Bang Ganjang udah cerita banyak banget dari awal lahir di mana, bahkan dari awal banget kenapa bisa dipanggil Bang Ganjang. Iya.
Jadi mungkin Kakak Isten hari ini lebih ngerasa ngariung ya tentunya sama Bang Ganjang hari ini. Ngariung tuh maksudnya kita berkumpul gitu loh Bang Ganjang. Berkumpul, berbincang-bincang bersama, ngerumpi gitu Bang. Nah, jadi kakak-kakak juga rasa penasaran kakak-kakak untuk Bang Ganjang sedikit demi sedikit sudah pudar ya. Jadi udah kenal sama Bang Ganjang ya. Nah, tentunya tadi juga Bang Ganjang udah bilang sama kita semua kalau kita tuh harus mencintai masalah, bukan mencintai masalah ya, bukan mencari masalah, tapi lebih ke menghadapi masalah itu ya Bang Ganjang. Cari win-win solution-nya. Yes, gimana caranya dalam keseharian, tidak hanya dalam pekerjaan tentunya kakak-kakak, pekerjaan, juga dalam keluarga, juga hubungan intrapersonal mungkin sama temen gitu. Betul. Di situ kita harus solving yang sekiranya kurang pas nih ya Bang Ganjang. Tentunya untuk apa? Untuk nanti kedepannya juga kita bisa lebih dilancarkan, dimudahkan juga, dan kembali lagi kita sebagai manusia harus bermanfaat ya Bang Ganjang. Amin. Untuk sesama, amin. Nah oke, Bang Ganjang mungkin aku ini udah hampir di penghujung acara. Netizen juga kayaknya udah pengen dengar tips and trick nih. Maksudnya closing statement dari Bang Ganjang tentang hari ini nih. Boleh Bang Ganjang silahkan, ada yang mau disampaikan kepada kakak Eastern? Iya. Closing statement ya. Yes. Kalau closing statement tuh kalau menurutku ya, kita fokus sama strong point apa yang kita miliki. Apa value added kita yang buat kita berbeda sama 270 juta rakyat Indonesia. Nggak usah blaming each other, nggak usah coba-coba memberikan hal yang kurang baik tentang orang, menceritakannya kemana-mana, ini nggak ada gunanya. Dan itu juga nggak ngaruh juga untuk diri kita. Jadi fokus sama dirimu sendiri, fokus menciptakan value addedmu sendiri, insya Allah your time is come. Percayalah. Karena jangan pernah berharap amanah yang lebih baik, kalau amanah yang sekarang kalian tidak lebih dari 100%. Allah nggak tidur, semuanya punya proses, semuanya akan dilihat mana yang lebih pantas, dan insya Allah akan dapat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah. Yes. Oke, tepuk tangan kakak Eastern untuk Bang Ganjang. Bang Ganjang, terima kasih. Sama-sama, makasih. Luar biasa ini dapat bintang tamu di sini, luar biasa transferannya ini kemarin masuk lebih dari 1 kali THP masuknya kemarin ya. Lebih dari P1 ya Bang Ganjang ya. Terima kasih ya kakak-kakak panitia sering-sering. Terima kasih banyak Bang Ganjang telah menyempatkan waktunya di sini. Sampai nggak pulang loh kemarin ya Bang Ganjang. Iya, demi ini loh. Demi begitu Eastern pekerjaan Ngariung. harus begitu. Kita harus extra miles ya Putih, extra miles ya Bang Beyond Ganjang. expectation. Beyond Ini yang buat expectation. saya beda dari 270 juta rakyat Indonesia juga. Yes. Makanya jangan bisa sama-sama aja. Betul. Ya balik lagi ya ke Bang Rian sama Bang Fajar ya. Tetap di-mention tolong minggu depan absen ya, lagi lari ya. Oke Bang Ganjang, Siap. mungkin acara Eastern Ngariung hari ini kita tutup sampai kali ini. Mungkin kakak-kakak pasti masih banyak banget pertanyaan, banyak banget juga yang ingin dibicarakan dengan Bang Ganjang. Nanti boleh menghampiri Bang Ganjang, udah tahu wujudnya yang mana. Tentunya yang ngelihatnya agak ngedengak dikit ya Bang Ganjang. Kalau duduk sama sih tingginya. Sama sih, kalau berdiri baru. Jadi terima kasih banyak Bang Ganjang Siap. telah hadir hari ini meramaikan tentunya Eastern Ngariung hari ini. Terima kasih Bang Ganjang. Dan juga terima kasih kakak Eastern yang sudah meramaikan Kalombok hari ini dan juga Eastern Ngariung hari ini. Jangan lupa untuk kakak yang belum subscribe dulu, komen, like juga, karena tentunya kita nggak sampai, kita akan ada selanjutnya Eastern Ngariung selanjutnya. Selanjutnya siapa ya kakak artisnya? Kemarin aku dapat bocoran, kita bocorin di sini aja atau enggak nih? Nanti kita tunggu aja pengumumannya di Jumat yang akan datang. Oleh karena itu saya izinan pamit undur diri, dan juga Bang Ganjang. Terima kasih Bang Ganjang, mungkin setelah ini bisa kembali bekerja, kakak juga bisa. Saya izinan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Bagi. Terima kasih kakak. Bang Adi, makasih Bang kawan-kawan Adi, Eastern, Bang S. makasih semuanya. Sorry kalau ada salah kata perbuatan ya.